Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang neural networks dan deep learning. Dan untuk materi kita kali ini nanti mungkin akan cukup panjang, jadi teman-teman disiapkan staminanya untuk mengikuti ini sampai akhir ya. Nah, kontennya kita akan bahas mengenai neural networks dan juga deep learning, dan ada dua referensi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman, yaitu satu dari MIT 6S191 Introduction to Deep Learning, sama dari Stanford University CS231N Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. Nah, dan beberapa konten dari dua referensi ini juga saya gunakan di materi kita kali ini. Yang pertama, mengapa kita perlu belajar mengenai neural network setelah saya berikan metode-metode yang lain yang pada saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita tidak membahas mengenai besarnya jumlah data ya. Di sini salah satu alasan kenapa neural network itu penting kita pelajari adalah ketika jumlah data yang kita miliki itu semakin besar atau semakin membanjiri data yang masuk ke kita, kalau di traditional machine learning metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, performance-nya itu akan jenuh ya, akan stagnan karena kendala data yang tidak bisa menghandle data yang berukuran sangat-sangat besar. Ya, contohnya misalnya dari baik SVM, kemudian regresi linear, kemudian random forest, C4.5 dan seterusnya. Nah, salah satu kelebihan dari neural networks adalah dengan adanya data yang banyak, ya, kita bisa memperoleh performance yang jauh lebih bagus daripada traditional machine learning. Jadi dengan memanfaatkan jumlah data yang banyak. Nah, di pertemuan kita kali ini saya merekomendasikan tools ini, walaupun teman-teman boleh menggunakan tools yang lain, tapi dua tools ini yang saya rekomendasikan. Teman-teman menggunakan TensorFlow untuk yang teman-teman yang familiar dengan Python, maupun yang teman-teman yang familiar dengan R. TensorFlow juga tersedia di R Studio ya, jadi bisa dieksplor lebih banyak nanti. Nah, sebelum kita membahas mengenai neural network, saya akan membahas mengenai perceptron atau building blocks utama dari neural networks yang bentuknya seperti ini, ya, dan activation function yang ada di sana. Yang salah satu kuncinya adalah non-linearity di dalam neural network. Yang salah satu kelebihan utama dari neural network ini adalah dia mendukung adanya non-linearity. Kemudian bagaimana kita menumpuk perseptron tersebut sehingga menjadi neural networks atau sering disebut sebagai multi-layer perceptron. Ya, kemudian backpropagation. Nah, sekarang kita mulai. Elemen yang paling dasar dari neural networks kita sebutnya sebagai perceptron. Ya. Di dalam perceptron, katakanlah kita memiliki input, ya, input seperti ini. Ya. Kemudian kita memiliki penimbang. Ya, kita ingin memprediksi sebuah output. Okay. Nah, katakanlah kalau kita misalnya menggambarkan ya dalam sebuah persamaan matematika, maka y cap ini adalah nilai output yang kita prediksi. Ya. Kemudian inputnya dari x1 sampai xm ini, xi, kita kalikan dengan penimbang masing-masing ya, kemudian kita jumlahkan. Ya. Sehingga ini adalah G ini adalah non-linearity-nya, non-linear activation function-nya. Saya akan jelaskan itu. Ini mirip seperti regresi logistik kalau teman-teman sudah pernah mempelajari, sehingga konsep dari perceptron ini merupakan linear combination dari input yang dimasukkan ke dalam fungsi non-linear. Nah, tentu saja kalau teman-teman sudah belajar mengenai regresi logistik, tidak akan lengkap kombinasi input linear tadi yang dikalikan dengan penimbang tadi tanpa adanya bias atau bias ya. Nah, di sini kita menambahkan misalnya biasnya adalah 1 ya.
dengan W0. Nah, dari perseptron yang paling sederhana, kita memiliki input dari X1, X2 sampai dengan XM gitu ya. Kemudian masing-masing memiliki penimbang atau weight ya. Kita menjumlahkan semuanya dalam bentuk sigma ya. Kemudian memasukkannya dalam non-linearity function ya, sehingga kita bisa menghasilkan prediksi dari nilai Y atau nilai outputnya ya. Non-linearity di sini adalah fungsi G di sini. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana fungsi G ini bisa memenuhi standar non-linear. Nah, jika kita memperoleh input seperti ini, kita bisa memodelkannya menjadi sebuah vektor, ya, vektor, ya, X1 sampai XM. Kemudian penimbangnya juga kita masukkan dalam bentuk vektor, ya, vektor penimbang, ya, seperti ini. Sehingga persamaan kita sebelumnya, ya, Y cap-nya akan menjadi seperti ini, ya. Fungsi G dari B0 atau biasnya, terus kemudian dari inputnya X tadi kita transpose, kemudian dikalikan dengan penimbangnya. Nah, seperti itu konsep dari perseptron, sangat sederhana ya. Nah, lalu bagaimana dengan non-linearity-nya atau ini fungsi G-nya yang kita sebut sebagai activation function kalau di dalam perseptron itu. Activation function ini yang paling standar digunakan adalah fungsi sigmoid. Di dalam fungsi sigmoid ini kita memperkenalkan non-linearity jika inputnya adalah seperti ini ya, maka nilai dari G Z itu akan 1 dibagi 1 plus E pangkat minus Z. Ya, sehingga kalau kita plot ke dalam koordinat kartesius seperti ini, ya, kita akan memperoleh seperti kurva S. Seperti kurva S. Nah, sehingga katakanlah kita memiliki dua kelas, ya, dua kelas dari ini kita bisa melihat dengan mudah bahwa jika inputnya adalah continue, kita bisa memplot kapan input itu bisa digunakan untuk memprediksi output dan kapan dia berpindah antar kelas. Katakanlah ini kelas yang di bawah ini adalah kelas yang nilainya 0 ya, kemudian ini kelas yang nilainya 1. Kan kita bisa melihat mayoritas dia akan masuk di kelas yang bernilai 0 atau di kelas yang bernilai 1. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa activation function yang lain, tidak hanya sigmoid. Ya. Yang paling umum digunakan selain sigmoid yaitu tangen hiperbolik. Ya, tangen hiperbolik ini sama seperti sigmoid, hanya saja dia skewness-nya atau kemiringannya berbeda. Ya. Karena kita tidak menggunakan 1, tapi menggunakan E pangkat Z. Ya. Nah, jadi E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z dibagi E pangkat Z plus E pangkat minus Z. Ya, jadi kita akan dengan menggunakan fungsi continuous juga, inputnya adalah fungsi continuous, tapi pergeseran dari nilai Y ke nilai Y yang lainnya itu sangat drastis sekali. Nah, itu satu. Yang kedua, di fungsi sigmoid ini ya, kita bisa memulainya dari 0 kemudian ke 1. Nah, sedangkan di hiperbolik tangent itu kita mulai dari minus 1 sampai ke 1 ya. Nah, diimplementasi di TensorFlow itu mudah sekali. Teman-teman tinggal memanggil di tf.maths.sigmoid ya, kemudian memasukkan nilai Z-nya atau nilai dari penjumlahan antara keseluruhan input dan dikalikan dengan penimbangnya masing-masing. Ini mudah sekali dipanggil ya. Nah, ReLU atau Rectified Linear Unit ini adalah salah satu activation function yang paling sering digunakan karena running time-nya paling cepat. Dia hanya melihat apakah inputnya itu lebih dari 0 atau tidak. Jika inputnya lebih dari 0, maka nilai inputnya yang akan digunakan sebagai
nilai G. Tapi jika nilai inputnya itu kurang dari 0, ya, maka akan dimasukkan nilai 0. Nah, seperti ini. Simpel sekali. Nah, ini bisa dipanggil dengan di TensorFlow tf.nn.relu. Nah, kalau teman-teman bertanya, mengapa kita memerlukan activation function atau nonlinearity di di perceptron tadi ya. Nah, fungsi dari activation function tadi atau nonlinearity itu untuk melihat bagaimana membedakan antara sebaran data yang ada sehingga dia mengikuti sebaran datanya jika sebaran datanya tidak linear. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kita memiliki plot data seperti ini, ya. Katakanlah kita memiliki dua kelas, ya, dua label. Label yang berwarna merah, katakanlah ini adalah menurut misalnya katakanlah kelas yang penduduk yang berkategori miskin, gitu ya. Kemudian yang hijau penduduk yang berkategori tidak miskin, katakanlah. Nah, membedakannya itu ternyata tidak bisa dengan menggunakan linear, misalnya dengan regresi linear, tapi dia berbelok. Ya, kita ada berbelok-belok seperti ini. Nah, di sini kita berarti membutuhkan non-linearity ya, karena kita butuh beberapa kali belok untuk membedakan ini. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya kita menggunakan SVM atau kita menggunakan hyperpoint ya, juga memperkenalkan non-linearity kan di sana ya. Ini mirip seperti itu. Nah, contohnya misalnya ini dengan data yang sama tadi, kalau kita hanya menggunakan fungsi yang linear, misalnya katakanlah regresi linear seperti ini, maka data akan terbagi tidak dengan benar, ya. Akurasinya akan rendah sekali, ya. Akan banyak data yang terjadi misclassified. Nah, tapi dengan kita membuat activation functionnya yang non-linear, artinya banyak berbelok fungsinya seperti ini, ya, kita bisa dengan mudah membedakan klasifikasi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap perbedaan ini. Nah, kembali lagi ke contoh kita yang perceptron tadi. Katakanlah kita memiliki nilai biasnya adalah 1, ya. Kemudian kita menetapkan penimbangnya itu adalah 3 dan -2. Ya, untuk masing-masing inputnya. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Berapa sih nilai prediksi Y kita atau Y cap-nya ya. Yaitu adalah dari fungsi G, fungsi non-linearity-nya, kemudian dari biasnya W0, kemudian ditambahkan dengan transpose dari input data dikalikan dengan penimbangnya. Nah, akhirnya kita mendapatkan nilai seperti ini. Ya, kita kalikan. Ini kan sebenarnya dengan mudah teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah hanya sebuah garis di dalam plot 2 dimensi ya. Seperti ini. Ya, ini adalah variabel X1 ya. Kemudian ini ada variabel X2, atribut X1, ini atribut X2. Nah, bagaimana kita menggunakan atribut X1 dan atribut X2 untuk memprediksi nilai Y? Ya. Nah, dari penimbang 3 dan -2 kita memperoleh garis 1 plus 3x1 means 2x2 sama dengan 0 ya. Jadi garis ini akan membagi klasifikasi apakah dia masuk klasifikasi 1 atau klasifikasi 2 ya. Nah, misalnya katakanlah kita memiliki sebuah input ya, inputnya misalnya data kita itu nilainya -1 dan 2 ya. Artinya data misalnya katakanlah data penduduk untuk atribut 1 X1 dia nilainya -1, kemudian untuk atribut X2 itu nilainya 2 ya. Jadi -1 2. Nah, input ini kita masukkan sebagai X ya, kita masukkan sebagai X. Kemudian kita bisa menghitung nih berapa G-nya ya dari fungsi G-nya. Nah, tadi kita sebelumnya sudah menggunakan fungsi sigmoid ya, fungsi sigmoid yang saya jelaskan tadi, 1 dibagi 1 plus
E pangkat minus X ya. Nah, sehingga dari nilainya minus 6 ya, nilai G-nya itu akan mendekati 0,002 ya. Nah, jadi jika data inputnya adalah minus 1,2 ya, untuk nilai atribut ini ya, untuk atribut X1 dia nilainya minus 1, kemudian untuk atribut X2 dia nilainya 2, untuk data ini kita bisa memprediksi kalau nilai outputnya adalah 0,002 dengan perseptron sederhana seperti ini ya. Mudah sekali kan. Nah, kita bisa melakukan generalisasi. Kalau tadi kita contohnya dengan menggunakan data, nah kita sebenarnya sekarang sudah membuat sebuah persamaan ya, sebuah persamaan 1 plus 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Nah, ini bisa membagi dua wilayah ya. Dari dua wilayah ini kita bisa tahu bahwa wilayah yang bagian atas itu jika nilai di dalam kurung ini, nilai di dalam kurung yaitu nilai perkalian antara input dengan penimbangnya dan ditambah dengan bias, itu adalah jika kurang dari 0 ya. Seperti ini ya. Kan minus 6 ya. Nilai dari bias ditambah dengan perkalian masing-masing output dengan masing-masing input dengan penimbangnya masing-masing. Jika dia nilainya negatif ya, Z-nya kurang dari 0. Sekaligus yang di sini berarti sebaliknya, yang bagian sebelah bawah itu jika nilai Z-nya lebih dari 0 ya. Perkalian dari inputnya dengan penimbangnya itu lebih dari 0 ditambah dengan bias. Nah, sekaligus juga kita bisa membuat generalisasi bahwa untuk kelas yang di atas ini, nilai Z-nya negatif dan nilai Y-nya itu kurang dari 0,5 ya. Caranya adalah dengan kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga kita bisa mendeduksi apakah nilai Y-nya itu berapa nilai Y-nya. Nah, di sini garis batas ini adalah garis batas ketika Y-nya itu sama dengan 0,5. Yang di atas itu jika Y-nya kurang dari 0,5. Sebaliknya, yang di bawah itu adalah wilayah yang Y-nya lebih dari 0,5. Nah, dengan perseptron sederhana seperti ini, kita bisa membedakan data apapun yang akan datang kemudian, ya, berapa dia nilai X1-nya, berapa dia nilai X2-nya, kita bisa dengan mudah memprediksi berapa outputnya. Ya, mudah sekali dengan menggunakan perseptron seperti ini. Ya, karena kita sudah membuat sebuah persamaan yang simple. Oke, nah berikutnya kita masuk ke bagaimana kita membuat neural networks dengan perseptron sederhana tadi. Ya. Nah, kembali saya review ya. Tadi konsep dari perseptron adalah kita memiliki input X1, X2, kemudian Xm. Ya, ini adalah inputnya. Kemudian kita memiliki penimbang ya, W1, W2 dan Wm ya. Kemudian juga biasnya atau biasnya W0. Nah, kita melakukan penjumlahan di sana sigma ya. Kemudian dengan menggunakan fungsi non-linearity kita bisa memprediksi outputnya, atau kalau dalam sebuah persamaan seperti ini. Prediksi dari output atau Y-cap-nya sama dengan dari non-linear activation function G-nya dari bias W0 ditambah dengan ini input X-nya kita transpose, kita kalikan dengan W atau penimbangnya. Ya, ini kan yang kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, saya ingin membuat lebih simpel dari seperti ini ya. Kita buat lebih simpel karena sebenarnya kita sudah tahu bahwa masing-masing input akan memiliki penimbangnya masing-masing ya, dan nilai Y-nya itu akan menjadi nilai activation function atau non-linearity dari Z ini, kumpulan dari sigma dari seluruh penimbang dikalikan dengan inputnya. Sehingga untuk saya sederhanakan kita bisa lihat seperti ini ya, saya tidak menuliskan penimbangnya semuanya. Nah, bagaimana jika misalnya outputnya itu adalah lebih dari 1? Ya, kan
bisa juga kalau ini tadi kita misalnya outputnya hanya satu. Nah sekarang kalau misalnya outputnya jadi satu atau multi output perseptron, nah masing-masing output akan dipengaruhi oleh masing-masing input gitu ya, dan masing-masing input ini akan memiliki penimbang masing-masing ya, sehingga di sini satu input dia terhubung dengan semua output dan satu output dia terhubung dengan semua input. Nah karena semua input dan output dia saling berhubungan dan kita menyebutnya sebagai dense, atau karena dia densely connected ya, berbeda dengan yang sparse. Nah sehingga nilai Z-nya itu akan kita dengan mudah menghitungnya dengan masing-masing. Misalnya Z1 ya berarti W01 atau bias untuk yang 1, kemudian penjumlahan dari XJ masing-masing inputnya dikalikan dengan weight-nya, weight di masing-masing itu. Ya, kemudian kita bisa jumlahkan. Ya, jadi menghitungnya akhirnya untuk masing-masing. Jadi prinsipnya sama, ya, hanya saja kita sekarang outputnya lebih dari satu. Nah, ketika kita mau mengimplementasikannya di dalam TensorFlow, ya, teman-teman bisa membuat dengan mudah itu ya, dengan kita membuat kelas, ya, kita akan memanggil kelas tf.keras.layers, kita membuat layernya, ya, karena ini kan kita membuat layer ya, membuat layer. Kemudian kita menginisialisasi weights atau penimbangnya dan biasnya, ya. Kemudian kita melakukan perhitungan forward propagation, melakukan perhitungannya seperti ini. Perhitungannya bagaimana? Karena kita lihat ini bisa sebagai vektor, ya, perkalian vektor, ya. Nah, sehingga kita bisa memanggil matrix multiplication di sini. Kemudian masukkannya itu ke dalam nonlinear functionnya. Misalnya contohnya kita di sini menggunakan sigmoid function. Kita bisa memprediksi outputnya berapa, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita implementasi dari scratch, dari nol di TensorFlow. Nah, namun sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir karena di TensorFlow sudah disediakan, ya. Kita tinggal memanggil saja layer sama dengan tf.keras.layers.dense. Nah, kita tinggal tentukan berapa unitnya, ya, berapa unit outputnya, berapa jumlah outputnya akan kita hasilkan. Jadi lebih simpel. Jadi teman-teman bisa membuat dari nol atau kita sebenarnya sudah disediakan dari si TensorFlow-nya sendiri. Oke, kalau kita kembalikan, ya, tadi kita di masing-masing input tadi, di masing-masing input menjadi masukan ke dalam Z. Z ini adalah perkalian dari input dengan penimbangnya, perkalian dari masing-masing data inputnya dengan penimbangnya masing-masing Z1 sampai ZD. Nah, jika output yang akan kita prediksi itu lebih dari satu, misalnya Y1 dan Y2, nah kita tinggal di masing-masing koneksi ini adalah dari GZ-nya atau non-linearity-nya yang sudah kita gabung. Nah, seperti ini ketika kita menggabungkan dari perseptron tadi menjadi neural network. Sudah jadilah kita neural network seperti ini. Jadi kan simpel sekali kan. Nah, yang bagian tengah ini kita sebutnya sebagai hidden layer. Ini bagian yang kita sebut sebagai input, kemudian ini disebut sebagai final output. Ya. Nah, ketika kita menyatukan seluruh persamaan tadi, kita akan mendapatkan seperti ini, ya, kan, karena masing-masing sudah dikomposisikan ke dalam, jadi mudah sekali kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat di misalnya contoh salah satu saja, ya, bagaimana kita menghitung katakanlah Z2, ya, Z2, ya berarti kita tinggal mengkalikan X1 dengan penimbang W12-nya. Kemudian X2 dengan penimbang W22. XM dengan penimbang WM2. Ya. Kemudian kita jumlahkan dengan sigma. Ditambah dengan biasnya W0,2. Sehingga kita akan memperoleh seperti ini.
penjumlahan dari seluruhnya. Ini adalah nilai Z2-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman hitung mulai dari Z1, Z2, Z3 sampai Zn. Ya. Setelah ada Z-nya, kita masukkan ke dalam sigmoid function-nya atau non-linearity-nya. Ya. G-nya, nilai G-nya untuk menghitung nilai Y-nya, Y1 dan Y2 masing-masing. Jadi Y1 diperoleh dari G Z1 ditambah dengan G Z2 tambah dengan G Z3 tambah dengan G Zn. Ya. Nah, jika kita implementasikan di dalam TensorFlow, itu mudah sekali ya, teman-teman tinggal memanggil dense layer tadi yang saya sebutkan tadi. Implementasinya seperti ini, jadi gampang sekali. Nah, untuk kedepannya sebenarnya apa yang seperti ini kan tampaknya koneksi dari satu input ke neuron-neuron yang lain ini, ya, kita misalnya hilangkan, kita akan memperoleh matriks, ya, masing-masing sebenarnya matriks dari matriks penimbang atau matriks weight, ya, di antara layer-layer tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deep neural network? Yaitu ketika kita melakukan stacking atau menumpuk dalam beberapa layer gitu ya, sehingga kita memiliki beberapa penimbang gitu kan, masing-masing nanti akan ada Z-nya ya, ada Z-nya lagi, kemudian Z-nya lagi, kemudian kita akan memperoleh outputnya yaitu Y1 dan Y2. Jadi dibandingkan dengan yang seperti ini hanya satu layer saja. Nah, kita memiliki beberapa layer. Jadi output dari layer pertama tidak lagi secara langsung menjadi output Y1 atau Y2, tapi menjadi input untuk layer-layer berikutnya, gitu ya. Jadi input dari satu layer, output dari satu layer menjadi input untuk layer berikutnya, output dari layer berikutnya ini menjadi input untuk layer berikutnya lagi. Demikian seterusnya, ya. Ini yang kita sebut sebagai deep neural network karena dia berlapis-lapis, multi layer. Nah, implementasinya bagaimana di dalam TensorFlow? Nah, mudah sekali. Kita tinggal memanggil dense, ya, kemudian berapa jumlah atau besaran dari inputnya, besaran dari layernya ini, ya, misalnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan neural network yang sudah kita pelajari tadi, yaitu kita sudah membentuk sebuah persamaan matematika, ya. Contohnya misalnya dengan klasifikasi sederhana. Kalau teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai bagaimana kita mengklasifikasikan menggunakan support vector machine, menggunakan decision tree, menggunakan C4.5 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengimplementasikan itu di dalam dengan menggunakan neural network? Contohnya, apakah kita mau memprediksi apakah seorang mahasiswa, katakanlah dia bisa lulus dari satu mata kuliah, ya. Kita asumsikan modelnya hanya dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel jumlah mata kuliah yang diikuti, jumlah pertemuan yang diikuti, dan berapa lama dia mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Jadi untuk memprediksi apakah seseorang itu akan lulus dari mata kuliah itu, kita mengasumsikan dia dipengaruhi oleh satu variabel, yaitu berapa jumlah pertemuan yang dia ikuti dan berapa lama waktu yang dia gunakan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, katakanlah kita bisa memplot variabel-variabel tersebut. Misalnya variabel X1 adalah jumlah pertemuan yang diikuti, kemudian X2-nya adalah jumlah jam atau berapa lama dia habiskan untuk mengerjakan tugas akhir. Asumsinya kalau semakin lama seseorang itu mengerjakan tugas akhirnya, berarti besar kemungkinan dia akan lulus di mata kuliah tersebut. Dan semakin banyak mata pertemuan yang dia ikuti, maksudnya semakin sedikit yang dia tidak ikuti, gitu ya, berarti semakin besar peluang dia untuk lulus dari mata kuliah tersebut, ya.
Di sini misalnya kita contohkan mahasiswa yang lulus itu yang berwarna hijau, kemudian mahasiswa yang tidak lulus berwarna merah, ya. Nah, kita di plotting ini akan terlihat ya mahasiswa yang lulus dari mata kuliah dan mahasiswa yang tidak lulus dari mata kuliah dilihat dari dua atributnya atau dua variabelnya tadi. Nah, tugas kita adalah membuat klasifikasi, ya, membuat klasifikasi di mana kita bisa membuat klasifikasi dengan mudah supaya ketika ada nilai yang baru kita bisa memprediksi apakah mahasiswa tersebut akan lolos dari mata kuliah itu atau tidak. Nah, katakanlah ini adalah mahasiswa yang akan kita prediksi. Nah, misalnya dia mahasiswa tersebut mengikuti 4 pertemuan, dia menghabiskan 5 jam untuk menyelesaikan tugas akhirnya, ya. Jadi posisi dia nanti akan di sini. Nah, pertanyaannya apakah mahasiswa ini akan lolos dari mata kuliah ini atau dia harus mengulang? Oke. Nah, oke, kita masukkan nilainya ke dalam neural network yang sudah kita buat, ya. Tadi dia menghabiskan sudah mengikuti 4 pertemuan dan sudah menghabiskan 5 jam. Berarti 4,5, ya. 4 untuk X1-nya, 5 untuk X2-nya, ya. Kita memiliki hidden layer-nya, ya. Kita memiliki 3 Z di sini, Z1, Z2 dan Z3 yang masing-masing memiliki penimbang, ya. Kemudian kita bisa memprediksi Y1-nya. Dari masing-masing Z ini, Z1, Z2 dan Z3, kita hitung G-nya, GZ1, GZ2, GZ3, di mana G adalah sigmoid function-nya atau fungsi sigmoid, yaitu 1 dibagi 1 plus E pangkat minus Z, ya. Sehingga kita bisa memprediksi berapa nilai Y untuk mahasiswa tersebut. Nah, ternyata prediksinya adalah 0,1. Artinya, menurut neural network kita, mahasiswa tersebut yang mengikuti 4 pertemuan dan menghabiskan 5 jam untuk menyelesaikan tugas akhirnya, kita prediksi dia bisa lolos 10% probabilitasnya untuk lolos dari mata kuliah tersebut. Nah, kemudian kita lihat nilai aktualnya, apakah mahasiswa tersebut akhirnya lolos atau tidak. Ternyata mahasiswa tersebut lolos, berarti nilai aktualnya adalah 1, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, berarti kan ada error, ya, ada error. Dari yang seharusnya 100%, ya, banyak diprediksi sebanyak 10%. Ya. Pertanyaannya kenapa? Ya, prediksi kita hanya 10%, sedangkan kenyataannya sebenarnya 100%. Berarti kan ada error atau loss sebanyak 90%. Karena kita di sini tadi tidak mendefinisikan, ya, tidak mendefinisikan berapa penimbang yang tepat untuk masing-masing variabelnya, ya. Seharusnya kan variabel penimbangnya kita tentukan dengan tepat, ya. Tapi kalau kita hanya menentukan secara random, ya, maka prediksi kita akan jauh dari kenyataan. Nah, dengan supervised learning, ya, kita menggunakan nilai aktual ini untuk menghitung error, ya, atau loss-nya, menghitung error antara nilai aktualnya dengan nilai yang kita prediksi, ya. Itu akan kita gunakan untuk membantu menentukan penimbang di masing-masing variabelnya. Nah, bagaimana kita menghitung loss-nya, ya? Kita menghitung loss-nya itu dengan menggunakan namanya loss function, yaitu membandingkan antara hasil prediksi kita dengan nilai aktualnya, ya. Contohnya kalau tadi itu kita memprediksi satu mahasiswa, prediksi kita dia 10%, ternyata dia 100% atau 100% lolos, ya. Lalu bagaimana jika kita mau memprediksi untuk banyak mahasiswa, ya? Ya, kita bisa menggunakan namanya loss function ini. Nah, cara untuk menghitung loss function adalah paling gampang kita dengan menggunakan empirical loss, yaitu menghitung secara manual dari
nilai yang kita prediksi dengan nilai yang sebenarnya atau nilai aktualnya. Katakanlah inputnya adalah X, ya, kita memiliki sekian mahasiswa. Mahasiswa yang pertama tadi mengikuti 4 pertemuan dan menghabiskan 5 jam untuk tugas akhir. Mahasiswa kedua mengikuti 2 pertemuan dan menghabiskan 1 jam untuk tugas akhir, dan seterusnya. Jadi kita memiliki sekumpulan mahasiswa di sini, tidak hanya satu mahasiswa, ya. Maka kita bisa menghitung loss-nya, dari menjumlahkan kesemuanya kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Nah, jadi rata-rata, ya, rata-rata berapa loss untuk masing-masing, ya. Misalnya tadi untuk yang mahasiswa pertama kita ada loss 90%, mahasiswa kedua ada loss 80%, ya. Kemudian mahasiswa yang ketiga ada loss 40%. Nah, kita rata-ratakan, itu akan menjadi sebuah empirical loss. Ini juga sering kita sebut sebagai objective function, atau sering juga disebut sebagai cost function, atau sering juga disebut sebagai empirical risk atau empirical loss, ya. Nah, tapi di sini kita belum mendefinisikan, ya, bagaimana kita menghitung loss functionnya ini. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan cross entropy. Nah, cross entropy ini ditemukan oleh Shannon melihat dari untuk kompresi informasi, berapa yang hilang dari kompresi informasi tersebut, tapi digunakan juga untuk beberapa metode yang lain, salah satunya untuk neural network ini. Di binary cross entropy loss ini, ya, kita hanya melakukan penjumlahan, ya, yang kemudian dirata-ratakan antara nilai aktual, ya, dikalikan dengan log dari berapa yang kita prediksi ditambah dengan 1 dikurangi YI atau nilai aktualnya dikalikan dengan log 1 min nilai prediksinya. Nah, ini adalah binary cross entropy loss-nya. Jadi untuk menghitung masing-masing loss-nya untuk keseluruhan satu set kumpulan data inputnya, ya, binary cross entropy-nya. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Jadi binary cross entropy loss ini sangat mudah digunakan kalau kita mau melakukan klasifikasi. Misalnya di sini tadi kita mau mengklasifikasikan apakah mahasiswa tersebut akan lolos mata kuliah ataukah dia harus mengulang. Nah, kalau yang kita mau prediksi itu bukan dia apakah lolos mata kuliah atau tidak, tapi kita mau memprediksi nilai mahasiswa tersebut, ya, maka kita bisa menggunakan loss function yang lain. Misalnya contohnya adalah mean square error. Nah, dengan mean square error ini kita membandingkan, ya, antara nilai mahasiswa tersebut dengan nilai yang sebenarnya. Jadi bukan probabilitas lagi. Kalau tadi di awal kita membandingkan antara probabilitasnya, nah sekarang kita bandingkan antara nilai mata kuliah tersebut. Nah, kita bisa di sini menggunakan mean square error. Oke, nah di binary cross entropy loss tadi kita menggunakannya untuk klasifikasi, yaitu discrete, ya, dan nilainya itu kategorik, apakah dia itu lolos atau tidak. Nah, kalau di mean square error kita bisa menggunakan untuk data-data continuous, ya. Jadi tidak hanya bernilai kategorik tapi juga bersifat numerik. Itu bisa kita gunakan, sehingga teman-teman kalau mau menentukan loss function mana yang akan kita gunakan, tergantung teman-teman mau menghitung untuk output yang seperti apa. Apakah outputnya nanti berbentuk kayak kategorik, ya, klasifikasi, ataukah prediksi yang bersifat continuous, ya. Sehingga kalau dengan continuous kita bisa menggunakan mean square error. Nah, itu yang paling sederhana, oke? Nah, lalu bagaimana kita menentukan penimbang atau weight dari neural networks tadi? Nah, karena tujuan dari weight tadi itu adalah meminimalkan nilai loss antara
yang kita prediksi dengan nilai yang sebenarnya atau nilai aktual, maka kita perlu melakukan optimisasi atau meminimalkan nilai dari loss tadi yang kita sebut sebagai loss optimization. Ya. Jadi kita ingin memperoleh neural network setnya yang bisa menghasilkan nilai loss yang terendah. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat, ya, teman-teman melihat di masing-masing ini tadi, di masing-masing weight-nya, di masing-masing penimbang, kita akan menemukan satu set yang akan menghasilkan loss terendah. Ya, jadi tidak di masing-masing penimbang yang akan menentukan, tapi satu set penimbang yang akan meminimalkan loss secara keseluruhan. Ya. Nah, fungsinya, ini adalah fungsi optimisasi, yaitu argumentum minimum, ya, dari rata-rata loss di masing-masing data input. Ya, ini adalah hasil prediksi kita fxi dengan penimbang W, dan ini adalah nilai yang sebenarnya, ya, nilai sebenarnya. Nah, tugas kita adalah menemukan dari nilai rata-rata ini yang paling minimum atau paling minimum, sehingga kita akan memperoleh berapa sih sebenarnya harusnya penimbang di masing-masing tersebut. Ya, setnya itu set penimbangnya berapa saja. Nah, di sini di W ini, ya, W ini kan adalah vektor, ya, vektor dari keseluruhan penimbang di masing-masing antar input dengan outputnya, ya. Jadi mulai dari W0 kemudian W1 dan seterusnya. Atau kalau kita tadi beberapa layer, berarti bukan hanya vektor tapi juga bentuknya menjadi sebuah matriks, ya. Nah, kalau kita gambar dalam plot, kita akan memperoleh seperti ini, ya. Misalnya katakanlah kita hanya memiliki nilai katakanlah 2, ya, hanya 2 penimbang, ya. Misalnya 2 penimbang yaitu W0 dan W1. Nah, kombinasi antara W0 dan W1 yang menghasilkan loss terendah, ya, kita akan mencarinya. Katakanlah kita bisa memplotnya seperti ini. Jika W0-nya itu nilainya 0,4, ya, dan W1-nya, penimbang satunya adalah 0,8, ternyata loss-nya paling rendah. Loss-nya di sini paling rendah, yaitu -3, ya. Berarti kalau kombinasi antara W0 kita dan W1 kita belum -3, berarti kita belum menghasilkan yang paling minimum, ya. Berarti akurasi kita belum yang terbaik, ya. Antara selisih, jangan lupa bahwa loss ini adalah selisih antara kita prediksi dengan nilai yang sebenarnya, sehingga semakin kecil semakin bagus, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menginisialisasi neural network kita? Yang paling umum adalah kita melakukannya dengan random. Jadi di awal kita melakukan random untuk nilai-nilai penimbang tersebut. Nah, katakanlah misalnya dimulai dari sini, ya. Misalnya nilai random di pertama untuk W0-nya adalah 0,7, kemudian W1-nya itu adalah 0,4. Sehingga loss-nya itu adalah masih di angka 2, ya, masih di angka 2. Padahal nilai minimumnya ada di sini, ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita menghitung gradien antara nilai loss dibagi dengan nilai penimbang baik W0 maupun W1. Nah, gradien seperti ini. Ini seperti delta, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita setiap iterasi, pada saat iterasi pertama kita mengarahkan pemilihan penimbang kita dari posisi random tadi yang ada di sini menuju titik terendah, ya, berlawanan arah dengan gradien atau kemiringan tadi. Jadi kalau di sini kita bisa menghitung kemiringannya, ya, gradien kan kemiringan, ya, teman-teman, ya, kemiringan terhadap antara loss terhadap dengan penimbangnya semuanya ini. Nah,
kita mengambil arah yang berlawanan karena kita mau menuju lembah ini ya, lembah di nilai loss value-nya ini tadi. Nah, kita mengambil arah yang ke bawah. Nah, iterasi pertama, nah, kemudian iterasi kedua, iterasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah iterasi ke-8, ya, dengan melihat gradien atau kemiringannya tadi, kita menuju titik yang terendahnya dari loss tadi, kita akhirnya menemukan kombinasi antara penimbang W0 dan penimbang W1 yang menghasilkan loss terendah, terminimum. Nah, berarti nilai penimbang W0 dan W1 inilah yang akan kita pakai sebagai penimbang untuk neural network kita. Ya. Jangan lupa bahwa ini adalah contoh yang paling simpel. Ya. Kita tidak hanya memiliki penimbang W0 dan W1, tapi W0, W1, W2 sampai Wm, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus melihatnya untuk berbagai kombinasi plot dari W0 dengan W1, kemudian W0 dengan W2, W2 dengan Wm dan seterusnya, ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di dalam di dalam berbagai aplikasi yang menyediakan neural networks, proses yang kita namakan gradient descent ini, penghitungan gradient untuk menemukan nilai minimumnya, itu sudah dilakukan secara otomatis, ya. Jadi jangan khawatir. Nah, algoritmanya kita pertama menentukan penimbangnya tadi secara random, ya. Pertama secara random, ya. Kemudian kita menghitung gradient atau kemiringan, ya, kemiringan dari loss terhadap dengan penimbangnya. Oke. Kemudian kita update penimbang yang sekarang. Nah, itu menjadi seperti ini. Contohnya begini. Pada saat di sini, karena kita masih random, ya, W0-nya sama dengan 0,8, kemudian W1-nya sama dengan 0,4, ya. Pada iterasi pertama, kita menghitung gradiennya. Kemudian kita mengambil arah yang berlawanan karena kita mau menuju yang ke minimal, ya. Jadi kita turun ke sini, iterasi pertama. Nah, di sini kita menghitung lagi berapa loss-nya, J-nya. J ini loss function-nya. Ternyata dia nilainya 0. Ya, nilai 0. Dari nilai 0 ini kita update berapa penimbang di posisi ini, posisi loss function ini. Yaitu nilainya katakanlah di sini 0,75 dan 0,5. Oke. Nah, kemudian ini adalah nilai penimbang yang baru, nilai weight yang baru. Nah, dengan ini kita hitung lagi gradiennya. Oke. Akhirnya kita mengambil gradien yang turun atau berlawanan arah, ya, yang turun. Nah, akhirnya kita mendapatkan titik yang berikutnya, titik loss yang berikutnya dengan kombinasi penimbang yang baru, ya. Berikut demikian seterusnya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat setelah kita menghitung gradien, kita mengupdate nilai penimbangnya atau weights-nya. Oke. Nah, ini kita lakukan secara iteratif, ya, sampai dia convergence. Convergence artinya adalah ketika si gradien tersebut sudah mencapai titik dasar yang minimum. Artinya ketika kita melakukan antara iterasi saat ini dengan iterasi yang berikutnya dan iterasi yang berikutnya tidak ada banyak perubahan gradien, gitu ya. Nah, di situ berarti kita sebut sebagai optimisasi kita sudah konvergen. Oke, nah dengan menggunakan TensorFlow, mekanisme gradient descent ini bisa dilakukan dengan sangat mudah sekali, ya. Kita bisa tinggal menghitung gradien dari loss dan weight-nya yang tadi, ya. Jadi mudah sekali kita implementasikan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar perubahan loss dengan gradient descent tadi itu bisa kita gunakan untuk mengubah penimbang, ya. Jika penimbangnya itu tidak hanya satu layer, tapi banyak layer, ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa melihat kita menggunakan chain rule atau berantai, metode berantai. Jadi ketika kita sudah menghitung, katakanlah ini kita outputnya tadi, ya, outputnya ini tadi Y-nya yang sudah kita prediksi, kemudian nilai aktualnya berapa, kita hitung sebagai loss, ya. Kemudian dengan menggunakan gradient descent, kita bisa menghitung W2 ini.
ya. Kita bisa menghitung W2 ini adalah gradiennya. Oke. Nah, sehingga ketika misalnya kita bisa menghitung dari W2 ini ya, ini kan sebenarnya kita juga menghitung antara perubahan dari J yang ini adalah loss-nya dibagi dengan perubahan dari nilai prediksi Y kita atau nilai prediksi output kita dikalikan dengan perubahan dari Y dibagi dengan perubahan dari W2-nya. Oke, jadi ini yang bagian yang biru ungu dikalikan dengan bagian yang merah. Oke, sehingga ini kan seperti chain rule ya, seperti berantai, metode berantai. Nah, untuk W1-nya, W1, nah tinggal kita kalikan ya, kita kalikan. Sekarang ini adalah W1, berarti di sini adalah W1-nya. Oke. Sehingga mudah sekali. Ini jika kasusnya contohnya koneksinya satu seperti ini. Nah, ini kita lakukan untuk seluruh tahap ya, untuk seluruh koneksi. All possible connection. Nah, iteratif ya, satu-satu. Nah, teman-teman bisa bayangkan berarti prosesnya iteratif sangat banyak gitu kan, karena ada berapa jalur yang ada gitu ya. Tapi jangan khawatir, itu semua bisa dilakukan dengan sangat mudah ya di TensorFlow. Oke. Nah, jadi kita melakukan iterasi ini untuk seluruh penimbang yang ada di neural networks dari layer paling awal sampai layer terakhir. Oke. Nah, demikian untuk pengantar mengenai neural network, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan deep learning ya? Sebenarnya aplikasi deep learning itu sangat banyak sekali ya di sekitar kita. Mulai dari kalau tadi saya mencontohkan dengan sederhana ya, untuk mengklasifikasi apakah seorang mahasiswa akan lulus mata kuliah atau dia akan mengulang, terus kemudian berapa nilainya. Nah, kita juga bisa juga untuk mengenali gambar. Katakanlah ini adalah gambar sepeda, terus kemudian ini adalah gambar mobil gitu kan. Kemudian kita bisa mengatakan ini adalah person on bike atau seseorang pengendara mengendarai sepeda ya. Kemudian digunakan juga untuk video recognition, digunakan juga untuk pemrosesan bahasa, bahkan digunakan juga untuk self driving car. Nah, implementasinya sudah sampai seperti itu. Nah, mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya implementasi dari deep learning ini sudah di sekitar kita gitu ya. Misalnya teman-teman bisa menggunakan face app ya, dari wajah yang masih muda digunakan gimana sih wajah pada saat sudah tua gitu kan, atau sebaliknya wajah tua gimana sih wajah yang pada saat masih muda gitu kan, memprediksi. Nah, ya. Kemudian seseorang laki-laki kita prediksi kalau dia perempuan ya, kita bisa prediksinya, atau sebaliknya seorang perempuan jadi kita prediksi kalau gambar versi laki-lakinya gitu ya. Nah, bahkan kita bisa membuat kalau teman-teman lihat tadi ya, kan kita sebenarnya membuat persamaan ya, membuat persamaan matematika, membuat distribusi ya. Nah, distribusi itu kalau kita plot ke dalam sebuah data, katakanlah sebuah gambar, maka kita bisa membuat distribusi sendiri, yaitu imaginary peoples. Nah, ini adalah gambar foto-foto orang yang sebenarnya itu di-generate dengan menggunakan deep learning. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai neural network, nah sekarang apa sih deep learning itu? Deep learning itu adalah teknik machine learning yang digunakan untuk mengekstrak pola atau informasi dari data dengan menggunakan multiple layer neural network. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan neural network yang multiple layer, kita sudah bisa menyebut itu sebagai deep learning. Ya. Nah, apa perbedaan dari deep learning dengan machine learning yang biasa? Nah, kalau teman-teman di secara konvensional gitu ya, kita harus mengekstrak fitur. Katakanlah dari sini ya, kita misalnya memiliki gambar, kita harus mengekstrak fitur ya, masing-masing. Kita mengenali dulu matanya, kemudian mengenali telinga, kemudian kita mengenali wajah, kemudian kita mengenali bagian leher dari gambar ini. Kan kemudian kita memperoleh classifier-nya yang bisa trainable. Nah, ini disebut sebagai feature engineering. Nah, di deep learning ya, kita sebenarnya
multi layer ya, seperti neural network tapi kita multi layer ya. Di layer pertama kita mengekstrak low level feature, atau fitur-fitur paling dasar. Kemudian fitur pertengahan, kemudian fitur yang paling tinggi. Fitur paling tinggi misalnya kucingnya ini sendiri ya, fitur pertengahan misalnya dari matanya, terus kemudian dari telinganya, kemudian low levelnya itu adalah garis, kemudian gradasinya dan seterusnya. Nah, sehingga deep learning ini sering disebut sebagai feature learning. Kita tidak perlu mengekstrak fitur secara manual, tapi kita belajar memilih fitur-fitur yang ada sendiri. Nah, ini visualisasi yang tadi pada saat layer pertama dari neural network ya, sebenarnya apa yang dipelajari di sana ya, masih kita mengekstrak fitur yang low level. Kemudian di layer kedua kita mengekstrak fitur yang sudah middle level. Kemudian berikutnya yang sudah high level ya. Ini lebih complicated, ini terdiri dari fitur-fitur yang pertengahan seperti ini, kemudian ini terdiri dari pertengahan ini terdiri dari fitur yang lebih dasar lagi. Nah, di salah satu arsitektur yang paling populer di deep learning disebut sebagai convolutional neural networks. Jadi kalau yang tadi kita pelajari bahwa neural networks-nya itu perseptron, masing-masing layer bisa ditumpuk apa adanya ya, dengan convolutional neural network kita menumpuknya itu berbeda ya. Karena kita melibatkan convolutional layer. Jadi kita memiliki matriks ya, ya. Kemudian masing-masing matriks itu kita membuat sebuah kernel ya, atau filter. Nah, membuat sebuah filter. Katakanlah ini 32 kali 32 kali 3 matriksnya ya. Nah, kita akan mengekstrak filter masing-masing, kemudian kita pergerakan. Nah, kita akan memperoleh activation dari activation function tadi menjadi activation map. Nah, ini kita lakukan semuanya sampai di akhir kita memperoleh keseluruhan dari activation maps ya, bertumpuk. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya seperti ini. Sehingga memang berbeda dengan hanya multiple layer neural network tadi ya. Ini. Jadi di convolution ini kita seperti menyaring dari layer berikutnya ke layer yang setelahnya. Nah, ini yang disebut sebagai convolutional neural network. Tapi sebenarnya convolutional neural network ini ada kelemahan. Yang pertama, ukurannya besar ya. Contohnya misalnya di Microsoft ya, di tahun 2012 dia hanya memiliki 8 layer ya pada saat itu untuk mendapatkan akurasi 84%. Nah, nanti di tahun 2015 mereka memperkenalkan yang disebut sebagai ResNet ya. Akurasinya sudah sangat bagus sekali sampai 96%, 96,5%, tapi membutuhkan 152 layer. Jadi dalam sekali ya. Nah, contoh kemudian di Deep Speech by Baidu ya, dia di tahun 2014 akurasinya 92%. Nah, untuk mencapai akurasi 92% itu membutuhkan training 7.000 jam. Ya. Nah, di tahun 2015 akurasinya bisa dinaikkan menjadi 95%. Tapi trainingnya juga butuh lebih tinggi, yaitu 12.000 jam ya. Nah, konsekuensi dari deep learning itu dia ukurannya besar ya, dan membutuhkan training waktu yang lama. Ya, ini adalah salah satu kelemahannya. Nah, itu kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua adalah apa yang disebut sebagai adversarial attack. Ya. Karena input kita, kalau tadi ingat teman-teman tadi, inputnya adalah matriks. Ya, inputnya adalah matriks. Jadi katakanlah ini kita memiliki gambar ini akan dikenali sebagai matriks dari nilai pixelnya, masing-masing pixelnya. Misalnya pixel di paling pojok ini dia berapa nilai, kalau teman-teman ingat RGB ya, red, green, blue, berapa dia nilai rednya, berapa nilai green, berapa nilai blue-nya. Jadi di satu pixel ini berapa nilai warna merah,
kemudian warna hijau, dan warna birunya, ya. Jadi kita akan memperoleh matriksnya. Nah, ini deep learning yang ada saat ini bisa mengatakan bahwa ini panda dengan tingkat kepercayaan dia 58%. Nah, sayangnya ketika misalnya kita menambahkan noise, ya, noise katakanlah ini adalah dari Gaussian distribution, ya, noise-nya kita tambahkan ke sini, secara kasat mata dia tidak terlihat, ya. Kita menambahkan karena kita hanya menambahkan matriks, ya, menambahkan matriks, secara kasat mata tidak banyak perubahan dari sisi warna, ya. Tapi dari sisi matriksnya sendiri sudah banyak berubah, sehingga si deep learning tadi gagal mengenali bahwa gambar ini seharusnya adalah panda, tapi dia menganggap bahwa ini adalah gambar gibbon atau salah satu jenis kera. Bahkan dengan akurasi 99% menurut dia tingkat keyakinannya. Nah, ini yang disebut sebagai adversarial attack. Ya, itu salah satu kelemahan yang ada di deep learning tadi, ya, di neural network. Nah, salah satu cara untuk mencegah supaya deep learning tadi ukuran tetap kecil dan sekaligus juga bisa membedakan noise adalah dengan menggunakan robust compress CNN. Nah, ini salah satu penelitian saya di tahun 2019. Kita menggunakan pruning yang teman-teman sudah pelajari di decision tree, ya. Jadi pada saat decision tree teman-teman menghilangkan cabang-cabang yang dianggap tidak berguna. Nah, di neural network ini kita juga bisa menghilangkan beberapa penimbang atau weight atau connection tadi yang dianggap tidak berdampak besar terhadap akurasi atau loss-nya, ya. Nah, kita bisa melakukan dengan pruning. Kemudian kita bisa melakukan trainingnya dengan data yang sudah diberikan noise, ya, supaya si model tersebut, supaya si neural network ini terbiasa membedakan data yang clean dan data yang memang mengandung noise. Nah, dengan ini robust compress ini kita bisa menghasilkan neural network yang berukuran kecil, tapi juga sekaligus bisa membedakan data yang mengandung noise. Nah, di pertemuan kita kali ini sebenarnya memang untuk materi neural network dan deep learning itu kontennya sangat banyak, ya, dan mungkin tidak akan bisa cukup dalam satu kali pertemuan. Tapi saya harapkan teman-teman bisa kita diskusikan lebih jauh, ya, bagaimana nanti pemanfaatan ini. Dan jika ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan di sesi Q&A kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.